Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Aminur Rahman, Prodi TNU 29. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan syafaat orang beriman. Apa itu syafaat? Kata syafaat diambil dari kata syaf, yang berarti genap, sebagai lawan dari ganjil. Secara bahasa, syafaat memiliki arti pertolongan. Syafaat adalah bentuk doa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan dekat kepadanya. Doa ini untuk mengampuni orang-orang yang berdosa dan meningkatkan derajat di sisinya. Rasulullah memang memiliki syafaat besar yang tidak diberikan kepada nabi lainnya. Dia akan menggunakan syafaat itu pada hari pembalasan untuk menyelamatkan umatnya di padang mahsyar. Syafaatnya di hari pembalasan disebut syafa'ah al-uzma, syafaat besar. Hak istimewa dan syafaat tingkat tinggi yang diberikan kepada nabi disebut mahma al-mahmud atau tempat terpuji dan kemuliaan. Hal ini pun tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, dan pada sebagian malam hari bersembayanglah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dikutip dari tafsir Al-Muhtasar, Allah mewahyukan kepada Rasulullah untuk mengerjakan sholat tahajud agar mengangkat derajatnya, dengan harapan agar Allah bisa membangkitkan Rasulullah di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada seluruh umat manusia. Tak hanya itu, Rasulullah juga berhak mendapatkan kedudukan sebagai pemegang syafaat uzma atau teragung yang dipuji dan disanjung oleh umat-umat terdahulu. Dari Ibnu Abbas, Nabi Hazrat meriwayatkan dari Ruhul Al-Amin, yaitu pahala dan dosa seorang dibawa pada hari pembalasan dan dihitung. Bahkan jika hanya ada satu perbuatan baik yang tersisa, Allah memberikan karunia-Nya kepada orang itu di surga. Tidak semua manusia bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bagi orang-orang yang tersesat, maka mereka akan tetap menanggung dosanya di neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 7, yaitu Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Macam-macam syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Besarnya kasih sayang Rasulullah kepada umat memang tidak akan tergantikan. Beliau lebih memilih tawaran syafaat dibandingkan memilih tawaran masuknya separuh umatnya ke dalam surga. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadisnya, aku diberikan pilihan antara syafaat dan masuknya separuh umatku ke surga. Namun aku memilih syafaat, sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa.
Hadis riwayat Al-Tirmizi. Lalu apa saja syafaat Rasulullah untuk umatnya? Yang pertama, syafaat yang hanya dimiliki Rasulullah SAW. Syafaat ini bersifat eksekutif karena hanya diberikan kepada Rasulullah saja. Saat umat manusia menjelang dihisab dalam pengadilan hari kiamat, padang mahsyar sangat memberatkan manusia. Tiap orang akan mendatangi para nabi mereka dan meminta pertolongan mendapat syafaat. Namun, tiap nabi akan menolak hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah akan memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Yang kedua yaitu syafaat agar pintu surga dibukakan. Merupakan syafaat Rasulullah SAW untuk kaum beriman, yakni mereka calon penghuni surga. Dengan syafaat ini, penduduk itu akan meningkat derajatnya di dalam surga. Hal ini sesuai dengan hadis Muslim nomor 179 yang berbunyi, dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah bersabda, saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu saya meminta dibukakan. Lalu seorang penjaga malaikat bertanya, siapakah kamu? Maka aku menjawab, Muhammad. Lalu dia berkata, khusus untukmu, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun sebelum kamu masuk. Hadis Muslim nomor 179. Oleh karena itu, pintu surga tidak akan dibukakan sampai Nabi Muhammad memberi syafaat. Yang ketiga adalah syafaat bagi sebagian orang beriman untuk masuk surga tanpa hisab. Dilansir dari Islam Web, sebagaimana riwayat Rasulullah SAW yang memberitahu para sahabat tentang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Dia berkata pada salah satu sahabat yang memintanya untuk berdoa kepada Allah untuk menjadikan salah satu dari mereka. Kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Aku meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengizinkanku memberikan syafaat bagi umatku. Dia mengizinkan untuk memberikannya kepada 70.000 orang yang dihisab. Hadis rawi Al-Bahwi. Yang keempat, syafaat bagi kaum muslim yang melakukan dosa besar. Seperti yang tadi sudah dipaparkan, Rasulullah SAW ingin memberi syafaat bukan hanya untuk orang bertakwa saja, namun juga untuk umatnya yang melakukan maksiat saat hidup di dunia. Mereka menurut hisab pantas dimasukkan ke dalam neraka untuk menebus dosa. Namun Rasulullah SAW kemudian memohonkan syafaatnya kepada Allah sehingga mengampuni dosa-dosa mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka sepakat penghuni neraka memiliki keimanan dalam hatinya, meski hanya sebutir atom. Mereka lantas akan diberikan syafaat sehingga bisa keluar dari neraka, baik melalui syafaat para nabi, orang mukmin atau malaikat maupun dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, meskipun manusia memiliki dosa besar tetapi meninggal dalam keadaan beriman, mereka bisa mendapat syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga mensyaratkan bagi orang-orang yang melakukan dosa kecil juga bisa mendapatkan syafaat jika mereka meninggal dalam keadaan beriman. Yang kelima adalah syafaat bagi orang-orang yang pantas disiksa di neraka. Rasulullah akan memberi syafaat kepada umatnya yang berada di neraka untuk meringankan hukuman mereka.
Syafaat yang diberikan bagi orang-orang yang pantas masuk neraka. Hal ini dapat ditujukan oleh sabda Nabi. Tidak ada seorang muslim yang meninggal dan 40 orang yang tidak menyekutukan Allah berdoa untuknya, tetapi Allah akan menerima syafaat mereka untuknya. Hadis rawi Muslim 1577. Syafaat yang keenam adalah syafaat bagi sejumlah orang-orang kafir. Dikutip dari Islam NU, Syekh Al-Bajuri menjelaskan bahwa salah satu syafaat Rasulullah SAW adalah meringankan siksaan sejumlah orang kafir. Misalnya untuk paman Abu Thalib. Hal ini juga diriwayatkan dari hadis Al-Bukhari. Al-Abbas ibn Abdullah Muthalib bertanya kepada Nabi, apakah kamu memberikan manfaat kepada pamanmu Abu Thalib karena dia selalu melindungimu? Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, aku memang memberi syafaat baginya. Dia berada di bagian neraka yang sangat ringan dengan memakai 2 sandal dari api yang menyebabkan otaknya mendidih akibat panasnya. Siksaannya adalah yang paling ringan dari penghuni neraka, dan jika bukan karena aku bersyafaat untuknya, maka dia akan berada di neraka yang paling rendah. Syafaat bukan untuk menyelamatkan orang berdosa dari hukuman di hari pembalasan nanti, namun syafaat untuk mengangkat manusia-manusia yang berbuat baik agar bisa masuk ke surga. Dengan kata lain, syafaat ada untuk meningkatkan pahala dan bukan untuk mengurangi dosa. Ini sesuai dengan ayat-ayat dan hadis-hadis. Tanpa izin dan janji Allah, tidak ada yang bisa memberi syafaat. Semoga kita semua bisa dalam golongan yang akan diberikan syafaat di hari akhir nanti. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.